kepanjangan. Hai teman-teman klinik sini, ketemu lagi. Kali ini kita ngobrol-ngobrol kedatangan narasumber yang kompeten, jurnalis juga, YouTuber juga, Adipati Rangga Channel 71. Nanti gue cantumin di sini ya. Nanti kunjungi channelnya. Ini ya, apa suka explore ini ya? Ya, tempat-tempat sejarah, bersejarah ya, tempat misteri, yang angker-angker ya. Nah, pokoknya kalau ada yang angker-angker panggil saya. Atau nggak pakai bir? Ya, aduh. Kalau ada yang angker-angker panggil saya. Yang kedua, kita ada narasumber pimpinan redaksi dari kabar JKT. JKT-nya ini Jokat apa apa Jakarta, Bung? Jakarta. Jakarta ya. JKT, kabar Jakarta. Jadi pimpinan redaksi kabar Jakarta lah, disingkat JKT. Kalau pakai ini baru gitu. Oh iya, dulu. Ente apalah aja. Iya, mantan masalahnya. Mantan ya. Nah, sebenarnya kita mau ke sirkuit Formula E. Pas di depan salah ambil tiket malah masuk Dupa. Tapi kita ke depan dulu, tapi nanti kita ke sana. Ya mampir, kita mampir nonton di TV maksudnya. Nah, tetap kita nonton. Oh nonton ya? Kita usahakan masuk kok. Masuk. Kita ada link juga untuk. Nah ini kan Formula E ini kan hajatannya Pak Anies Baswedan nih. Masih gubernur kita ya? Masih. Belum ya? Belum demisioner ya? Belum, masih. Nah, nama Pak Anies ini kan akhir-akhir ini lagi naik daun nih. Menurut Mo Angga nih, bedanya Pak Anies tuh jadi gubernur DKI dibanding gubernur DKI sebelum-sebelumnya itu apa sih yang menjadi nilai lebihnya Pak Anies itu? Kenapa jadi pendukungnya Pak Anies gitu? Ya kalau untuk mendukung sih sebenarnya kita lihat dari kinerjanya juga ya. Ya. Nah, kalau Pak Anies saya lihat dia tidak terlalu banyak bicara, tapi kerja nyata. Oh gitu. Jadi Mo Angga itu merhatiin tiap hari dia kerja ya? Ya minimal kita lihat lah. Oh gitu. Media, oh di media. Kirain tiap hari ngintilin. Bukti-bukti dan hasil. Oh, iya. Dan hasil kerjanya Pak Anies itu seperti apa? Cuman itu ya yang baru kita tahu. Tapi nah, saya yakin warga Jakarta cukup bahagia. Ini jawaban endorsan apa jawaban jujur ini? Ya, makanya tadi juga saya nanti mau bilang tadi ini mau jujur apa mau kita tipu-tipuan dikit. Ya bebas, di sini bebas. Mau bohong-bohongan ya. Jadi tapi ini kita jujur ya. Jadi ini objektif ya, realita bahwa Mo Angga selaku warga DKI merasa oke-oke aja gitu ya. Oh iya. Nah sekarang pimpinan redaksi kabar JKT kita tanya nih, apa sih, pertanyaannya sama, apa sih yang jadi nilai beda antara Pak Anies Baswedan gubernur DKI yang sekarang dengan gubernur DKI yang sebelum-sebelumnya, sehingga Pak Anies ini kayaknya kok wangi namanya gitu, digadang-gadang jadi capres 2024 gitu. Menurut Pak Ipung bagaimana itu? Kalau menurut gue ini jadi Pak Anies itu ya alami saja gitu, jadinya memang sebenarnya kalau gubernur Jakarta itu sebenarnya mudah ya, maksudnya siapapun bisa menjadi gubernur Jakarta terus dia bisa berprestasi gitu. Sebenarnya kan memang sudah ada, kalau nggak ada tuh kan ada GBHN ya kan. Iya. Nah, ini kan memang udah ada apa sih, master plan-nya Master gitu, plan-nya kan. untuk DKI udah ada kan? Tinggal nerusin aja. Sebenarnya. Jadi kalau gitu Pak Anies biasa-biasa aja dong. Bukan, jadi justru karena Pak Anies ini luar biasa kan. Jadi dia ini maksudnya di luar ekspektasi gitu. Oh, jadi gitu. kalau orang biasa-biasa aja bakal bisa bagus jadi gubernur Jakarta, apalagi kayak Pak Anies gitu, maksudnya. Di luar ekspektasi berarti bisa melebihi dari ekspektasi orang. Betul, iya. Model misalkan kayak Bro Ali jadi gubernur Jakarta, pun Jakarta memang Dia bisa jalan sendiri ya. Iya betul. Jadi Jakarta memang udah ada birokrasinya, dia bisa jalan sendiri. Betul. Gak ada gubernur juga kayaknya bisa jalan sendiri memang, ya. ya. Tapi karena Pak Anies kan dia punya sentuhan migas kan ya, yang dipegang jadi sesuatu yang oke gitu. Jadi kan ya
lihat bisa hasilnya Jakarta di tangan Pak Anies. Kalau kemarin kan ada tuh gubernur sebelumnya kan banggain bener tuh kan. Iya iya memang banggain Semanggi lagi nih, gak Semanggi ya. Satu periode dia cuma bikin tingkat Semanggi doang. iya iya. Sama waduk yang ada di utara tuh. Kalau Pak Anies kan banyak ya. Masterpiece-nya banyak kan. Oh jadi proyek-proyeknya yang dia kerjain banyak ya? Banyak legasinya bro. Proyeknya kemarin kan. Proyeknya nggak tanggung-tanggung. Jadi sederhananya begini, Pak Ipung, gubernurnya siapapun kalau masalah ngebangun ini ngebangun itu kan intinya kan pada anggaran, bukan pada gubernurnya siapa gitu loh. Jadi balik lagi pertanyaannya, yang menjadi nilai beda gitu antara Pak Anies dengan gubernur yang lain itu loh. Yang tadi kalau siapa Bro Angga bilang kan ini kan dia bisa memanusiakan warga aja. Berarti slogannya itu memang ada isinya, bukan asal. Nah slogannya itu kan maju kotanya, bahagia warganya. Memang realitanya seperti itu. Jadi Pak Ipung selaku warga DKI juga bahagia ya? Ya, Bahagia banget. Kotanya dibuat maju, warganya Bahagia. dibuat happy. Nyaman, senang, ya. jarang ada keributan. Dibuat senang ini kan KJP ditambahin kan fasilitasnya kan itu. Gunaannya ada KJP Plus, lalu ada bantuan untuk lansia. Lansia juga ada ya? Ada bantuan untuk anak tuh yang dulu awal-awal sebelum Covid kan ada makanan tambahan untuk anak SD. Itu kan program Pak Anies tuh. Programnya oke. Iya sih. Iya, dia bangun fisik sama bangun manusianya tuh. Mantap tuh. Jadi Pak Anies itu selain membangun kotanya, warganya juga dibikin bahagia. Ya, betul, membangun warganya. Jadi nggak ada gusur-gusuran, nggak ada keributan, nggak ada. Betul. Pedagang kaki lima juga Kayaknya bisa pedagang mencari kaki lima nafkah. cari nafkah oke lah ya. Oke. Nggak mesti Yang penting pedagang kaki lima ini bisa tertib. Itu aja mintanya Pak Anies kan gitu. Nah kalau gitu Pak Anies bagusnya jadi gubernur lagi, jangan jadi presiden dong. Enggak, kalau jadi presiden bisa lebih bagus lagi, Pak. Memang kalau warga Jakarta pengennya sih Pak Anies ada sebagian yang mau jadi gubernur lagi karena kan Iya. pengen nih paripurna nih 2 periode biar Jakarta nih biar lebih oke lagi. Cuma kan nih gimana ya, kayak provinsi-provinsi lain kan pengen Iya, tuh merasakan pengennya seperti Jakarta juga Jakarta kan. juga. Orang provinsi Mau lain maju kan gitu. nggak Iya. mungkin mau tinggal di Jakarta atau Pak Aniesnya ke Kayak di Jawa Timur, Jawa Provinsi Tengah, lain. pengen dong jadi kayak Pak Anies nih. Jadi mungkin mereka nih melihat nih Pak Anies nih sosok yang kalau gubernur ini udah oke ya kan, terus ya pengennya yang levelnya dinaikin gitu. Iya betul. Jadi dengan jadi presiden, wilayah kerja Pak Anies jauh lebih luas. Betul. Jadi manfaat dari Pak Anies ini biar lebih luas. Iya. Merasakan Cakup keseluruhan. Jadi ke seluruh Indonesia ya. Iya, betul. Nah kalau gitu kita membaca peluang, misalnya peluang Pak Anies Baswedan ini jadi presiden. Seperti kita tahu di Indonesia itu presiden itu memang ini rumus tidak baku, tapi dari dulu presiden itu orang Jawa, Pung. Sementara Pak Anies Baswedan ini kayaknya bukan keturunan Jawa kan, walaupun Lahir di Jawa, Kuningan. lahir di Kuningan ya, besar di Jogja kalau nggak salah ya. Betul. Tapi kan dia bukan asli orang Jawa. Nah, ini jadi masalah nggak kira-kira menurut? Ya mungkin sejarah tercipta nanti. Jadi selalu ada untuk yang pertama kali ya. Betul. Dulu Obama juga kan Pertama kali kulit hitam. Ya. pertama kali kulit hitam. Tinggal Amerika itu yang belum ada presiden perempuan pertama kan. Betul. Jadi ini Indonesia sedang menuju presiden bukan Jawa yang pertama kali. Dulu Ibu Mega kan pertama perempuan katanya. Malah Indonesia udah duluan ya. Iya. Presiden perempuan pertama ya. Negara demokrasi paling tua Amerika belum ya. Amerika belum malah ya. Jadi sekarang nih yang belum ini presiden non Jawa gitu. Jawa. Kalau menurut Muangga itu bagaimana peluang Pak Anies itu? Kan 50% atau hampir setengah populasi Indonesia itu kan orang Jawa. Ya kan? Biasanya kalau presidennya orang Jawa, biasanya orang Jawa lebih mudah milih orang Jawa. Makanya presiden pemilihan langsung yaitu Pak SBY dengan Pak Jokowi, karena beliau berasal dari Jawa akhirnya menang gitu. Sementara presiden yang bukan dari Jawa atau identitas kejawaannya itu tidak kental, itu biasanya kalah sama yang identitas Jawanya kental. Nah, ini bagaimana tantangan ini? Ya mudah-mudahan kedepannya sejarah itu
bisa berbalik. Oh gitu. Mudah-mudahan bisa berbalik, dan menurut prinsip saya sih siapapun yang lahir di tanah Indonesia, tanah air Indonesia, itu berhak untuk menjadi pimpinan presiden sekalipun. Jadi memang ada hak warga WNI untuk menjadi pimpinan sebagai presiden atau yang lainnya. Jadi kalau kita berbicara tentang ras, suku, gini, agama, yang itu ini udah jangan begini, yang ini nggak boleh begini. Ya, misalkan bukan orang Jawa nggak bisa jadi presiden, itu terlalu terlalu sempit ya. Sempit lah pemikirannya. Jadi ya kita cari aja lah, maksudnya mana orang yang benar-benar bisa memimpin negara ini, yang cukup bagus, mumpuni, dan berdedikasi tinggi. Nah, seperti kita tahu, syarat seseorang itu mencalonkan diri atau dapat dicalonkan menjadi seorang presiden menurut undang-undang harus didukung setidak-tidaknya oleh 20% suara partai nih. Lima partai. Sementara seperti kita tahu, Pak Anies bukan ketua umum partai, Pak Anies juga bukan anggota partai gitu. Apakah mungkin Pak Anies dapat mengantongi dukungan 20% dari legislatif nih? Bagaimana perkembangannya, Pak Ipung? Ya, insya Allah sih kalau untuk batas ambang parlemen threshold 20% sih dapat ya. Dapat ya. Karena Pak Anies ini unik. Jadi ini sosok Pak Anies ini bukan dia cari-cari partai cari dia. Model-model kalau bola tuh kayak Inzaghi bro. Ya kan, bukan Inzaghi yang cari bola tahu-tahu ada depan Inzaghi. Iya. Jadi tahu ya kan. Jadi Pak Anies ini Model Inzaghi. striker kan down rupanya. Iya. Kalau bahasa kita dulu kan down. Hoki, model-model Depan gawang berdiri, tiba-tiba bola datang gol. Tapi strategi Karena cepat. magnetnya gitu kan, karena magnetnya Inzaghi kan gitu, karena magnetnya dia bukan dia cari bola, tahu-tahu bola nongol depan. Iya. Magnetnya kuat dan Kuat, faktor magnetnya. keberuntungannya juga. Tapi partai apa aja sih yang sudah fix dukung Pak Anies itu? Ya kan dinamika masih terus Berjalan ya. Berjalan, Politik iya. itu Kan dinamik. ada Nasdem, PKS, ya kan, Demokrat, ya kan, yang secara mungkin kedekatan pemilih atau emosional dengan Pak Anies, ya kan, mungkin bisa Pak Anies kan. Dan Nasdem tuh Pak Anies sebelumnya kan pendiri Ormas Nasdem, orang lupa di sini. Oh dulu Pak Anies dulu juga Pendiri. sebelum Nasdem itu jadi partai politik, dia ormas dulu loh. Pendiri. Dan Pak Anies itu salah satu pendiri. Wow. Sama Demokrat dia punya hubungan baik juga. Dia pernah ikut konvensi Demokrat kan 2014. Oke, ya. Sebelum dia jadi menteri Pak Jokowi kan, ada yang konvensi Pak Anies salah satu pesertanya kan. Yang di situ juga dia bisa tampil cantik juga tuh, karena dia kemarin 2014 lah orang presiden akhirnya kan. Nah ini fenomena ada partai apa itu P3, PKB dengan PAN membentuk poros apa itu koalisi Indonesia apa? Bersatu itu bagaimana itu menurut Pak Ipung itu? Ya sah-sah saja sih ya, namanya politik kan. Ada yang apa sih, tokoh-tokoh politik nih yang mau cepet-cepet aja kan gitu. Jadi dia cari temen berkoalisi kan, tinggal cari sosok figur-nya gitu. Ada kan model-model koalisi yang slowly. Jadi model-model latensi gitu, tunggu dulu, lihat-lihat momen kan. Tes ombak lah. Betul, memang ya sah-sah saja, cuma yang 3 partai berkoalisi ini kan belum tentu ajak juga bro. Yang namanya politik. Ya, ini kan tarik menarik ya. Betul. Antara nilai jual capresnya, cawapresnya dengan nilai jual mesin politiknya, ya kan. betul. Jadi ini tarik menarik nih. Siapa yang lebih kuat? Tiap menit berubah kan bro. Berubah ya. Iya, politik kan. Apalagi nih sejak hari ini Formula E itu kalau berlangsung lancar ini, Sukses. Iya. mungkin gaya tarik Pak Anies lebih Benar. tinggi lagi ya, lebih kuat lagi ya. Hari ini cerah kan intinya. Wah hari ini nggak ada Nggak ada pawang padahal. nggak pakai pawang hujan ya. Nggak gini-gini ya. Iya. Ini kayak karena ada Alami bro aja. Ali Gerung. Wah. Bro Ali Gerung di Ancol di cerah gitu kan. Magnetnya bukan pawang ini. Magnetnya Kan itu biasanya Bro kan Ali Jakarta Gerung. kalau sore-sore gini kan mendung-mendung. Mendung. tuh. Kemarin mendung kan? Kemarin mendung. Jumat mendung ya? Iya. Makanya kemarin Ini Pak malah- ditanya sama ini Pak, gimana kalau nanti Ancol pada saat balapan formula itu hujan?
jawaban Anies diplomatis. Ya kalau kemarau kita suburin, hujan kita suburin juga. Oh, itu keren ya jawabannya ya. Jadi nggak perlu ada kontroversi panggil pawang hujan gitu ya. Iya, kalau kemarau kita Cukup suburin, cukup saya aja juga yang datang. Insya Allah ya gimana yang maha kuasa. iya berkah gitu aja bro. Kemarau berkah hujan. Tapi kalau PKS Demokrat dengan apa? Nasdem ini fix mendukung Pak Anies, berarti sudah cukup suaranya Pung ya? Cukup ya? 3 partai cukup ya. 3 partai itu udah cukup ya? Nasdem itu kan kira-kira 8% ya. Ya. Demokrat 9% ya. PKS 17 PKS itu ada di 8% juga. cukup ya? Cukup lebih malah ya. Kira-kira wakilnya yang paling Nah, pantas. ini gue baru mau masuk ke sana. Yang tidak kalah menariknya adalah kombinasi siapa cawapresnya nih. Nah, ini sebelum ke sana, Pung. Seingat gua ya, Pak Anies itu cukup punya hutang budi sama Pak Prabowo. Sementara sepertinya nagaranya Pak Prabowo ini pengen maju juga. Bagaimana skenarionya kalau Pak Anies lawan Pak Prabowo gitu loh? Ya ada juga orang yang kasih itu. Lalu ada juga kan video-videonya ya. Belakangan ini kan nongol ya video-video Pak Anies pada saat diwawancara di Mata Nazwa ya. Iya. Nggak mau berhadapan-hadapan sama Prabowo di Pilpres. Kalau menurut gua sih itu bicaranya mungkin bicara pada saat Pilpres 2019 ya. Tapi kan 2000 gentleman agreement-nya seperti itu. Oh gitu. Iya. Ya kita aslinya kan nggak tahu ya agreement apa yang aslinya dengan Pak Prabowo dengan Pak Anies ini kita nggak tahu. Karena pada saat didorong itu kan pada saat Pak Anies mesti menyelesaikan tugasnya di Jakarta selama 5 tahun. Oh gitu. Iya, makanya hutangnya seperti itu kan. Kalau ini kan udah 5 tahun, jadi bukan sebagai gubernur lagi itu Pak Anies ya. Kan? Alumnus kan, jadi alumni dia. Udah nggak gubernur lagi. Oke. Jadi ya kalau bicara tadi yang apa yang udah bicara tadi apa agreement antara Prabowo dengan Pak Anies mungkin ya udah expired ya. Expired ya. Iya, udah expired karena udah bukan gubernur lagi. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Cawapres ini, bursa cawapres ini. Ada nama-nama cawapres yang pasangan Anies Ganjar. Padahal Pak Ganjar juga kayaknya mau nyalon RI1. Jadi ini kayaknya, tapi Pak Ganjar juga terkendala oleh PDIP kan? Partai juga. Nah, terkendala juga karena beliau adalah anggota partai. Jadi mau tidak mau nurut PDIP atau dia keluar dari PDIP kalau dia mau mencalonkan diri gitu. Nah, sementara di bursa cawapres ada Mbak Puan Maharani, ada Pak Erick Thohir, kemudian siapa? Pak Sandi. Nah, kira-kira nih menurut pandangan Mo Angga sama Pak Ipung nih, cawapres ideal bagi Pak Anies ini kira-kira ya untuk memenangkan pemilu 2024 nih yang paling ideal nih siapa kira-kira? Apakah AHY yang dari Demokrat? Biasanya kita ingat Demokrat kalau tidak melibatkan anggota partainya sebagai calon biasanya dukungannya pun tidak all out, tidak maksimal. Nah, ini juga harus diperhatikan. Bagaimana kira-kira cawapres yang paling ideal buat Pak Anies 2024 jadi presiden itu siapa, Pung, yang punya daya tarik kuat gitu? Memang kan ini lagi utak-atik ya. Terpasang di dulu. sini ya kan ada wacana juga menguat Pak Anies sama Puan kan, porosnya Pak JK kan lagi mau ke situ kan. Ini bareng nih ini juga nih, maksudnya unik juga nih kalau Pak Anies diduetkan sama Puan gitu. Kalau menurut sebagian kalangan politik kan biar dikotomi cebong kampret ini selesai ya kan. Oh gitu, ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi betul. Jadi satu sisi Pak Anies ini mewakili Islam tengah kan, kanan ke tengah kan. Ya. Mbak Puan ini kan mewakili nasionalisme Kiri kan, kiri tengah kan? Kiri tengah. Iya betul. Jadi ini kalau diduetkan ini model-model pasangan yang unik juga nih, dan punya peluang besar untuk memenangkan pemilu 2024 menurut gue. Gitu ya. Iya, karena ini segmen pasar berbeda. Jadi secara figur capresnya kuat, Iya. tapi cawapresnya punya dukungan politik yang besar karena PDIP mesin politiknya juga mesin politiknya luar biasa ya, 20% lebih ya. Iya betul. 20% lebih ya. Dan Tambah kan pasar Pak Anies kan
biasa juga. Dan pangsa pasarnya juga berbeda ya. Beda, iya. Kalau PDIP dengan Mbak Puan itu sosialis kiri, lebih ke tengah gitu ya. Betul. Pak Anies itu lebih ke kanan tengah gitu ya. Betul. Oke, jadi kalau mau Angga ini harapannya cawapresnya Pak Anies yang paling ideal untuk menang Pilpres 2024 itu kira-kira siapa? AHY, Erick Thohir, Ganjar, atau Mbak Puan? Siapalah? Atau Apen? Apen Max. Apen Max? Kira-kira siapa? Jadi kalau menurut analisa saya begini ya, Bro Ipung dan Bro Ali, jika Pak Anies dipasangkan dengan Mbak Puan sebagai wakil, karena PDIP ini yang pemilik kursi terbanyak di MPR. Dia tanpa koalisi bisa itu ya. Sendiri ya. Dia sendiri nyalonin Menurut bisa. saya dia belum tentu mau dijadikan RI2. Mbak Puan itu? Mbak Puan itu, menurut saya ya. Tapi ini analisa saya aja. Iya. Ya mudah-mudahan sih mereka bisa rekonsiliasi. Dan kalau menurut saya yang paling ideal juga, karena memang Pak Anies tidak mempunyai partai, tidak ini. Yang idealnya dengan Pak AHY dari Demokrat ya. Ketua Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, betul. Pantes pakai biru hari ini. Iya. Jadi di endorse Demokrat ini jangan-jangan ya. Pak Angga ini ya. Emang kita kepanasan aja. Itu analisa saya aja. Oh, jadi kayaknya satu AHY. memang Anies dan Pak AHY ini lebih apa ya? Sipil militer gitu. Ya sipilnya ada, militernya ada. Jadi itu kolaborasi yang sangat tepat. Gitu. Nah, soalnya kalau idealnya Pak Ipung, Mbak Puan ini kan rada-rada ngebingungin ya. Partainya kuat, luar biasa, kursi di DPR juga terbanyak. Tapi sosok Mbak Puannya ini kayaknya di publik itu agak false gitu loh. Kayaknya senar 5-nya atau senar 3-nya itu belum disetem gitu loh ya kan. Jadi kalau dipasangin Pak Anies malah giginya masih 1-2 ya. ya jadi malah terkesan kontraproduktif ya buat figur Pak Anies gitu ya gitu. Sementara kalau dengan Pak AHY walaupun figurnya bagus tapi kan secara kepartaian kan ya mesin partainya Demokrat Ya, cuma menarik 8% ya agak. Betul, iya, menarik. Di sini dilemanya tuh ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ada tuduhan dari sebagian orang seandainya Pak Anies itu menang Pilpres 2024 maka radikalisme Islam terutama di Indonesia itu bangkit, mengingat dulu waktu Pak Anies Baswedan mencalonkan DKI 1 itu juga ada isu agama. Jadi ada kekhawatiran kalau Pak Anies jadi capres 2024 maka kelompok-kelompok radikal ini akan diakomodir oleh Pak Anies. Nah itu menurut Pak Ipung tuh bagaimana ya, atas keprihatinan itu, ketakutan seperti itu, kecurigaan seperti itu. Kira-kira benar nggak sih gitu? Kalau menjawab pertanyaan itu ya nggak butuh jawaban ya. Jadi tindak tanduk Pak Anies selama menjabat 5 tahun gubernur itu jawabannya. Oh gitu. Iya, lihat dah begitu tingginya toleransi Pak Anies. Ada gereja yang puluhan tahun dia nggak dapat izin untuk mendirikan bangunan. Pada saat Pak Anies keluar tuh izin. Keluar. Bangun gereja. Nggak cuma satu gereja tuh. Kemarin di Tambora juga tempat kita kan ada tuh di gereja Damai ya, di Duri ya, itu keluar. Lalu ada gereja di Kembangan, di Nusa Utara kalau nggak salah, itu keluar juga. Lalu pemugaran gereja Immanuel nih, itu 20 tahun menunggu bro. Zaman Pak Anies selesai. Keluar anggarannya akhirnya dibubar tuh gereja. Wah, yang begini-begini ini memang tidak terekspos nih Pung nih kan? Iya di media. Sama rumah ibadah rumah ibadah Hindu Tamsil ya? Oh nggak salah ya, Hindu apa? Hindu Tamil. Hindu Tamil ya, sorry Tamsilin bukan ya. Anggota DPD ya Hindu Tamil itu. Juga Pak Anies juga beres ya? Iya beres itu, dia nggak punya rumah ibadah. Ini kan Hindunya yang berbeda nih, Hindu agak corak-corak India kan? Ya, yang bukan mainstream lah ya. Kan Hindu kan ada yang mainstream itulah ya. Iya itu beres di zaman Pak Anies. Dan dia dapat itu juga kan ya, rumah untuk dupa itu kan pembakaran itu dibuat itu. Nggak sedikit juga itu. Pada saat jadi mana radikalnya, mana intolerannya. Oh gitu ya. Cuma apa ya? Ya. Fobianya aja lah, iya. Orang-orang yang fobia di Islamofobia, iya, buzzernya. jadi takut-takutin ya kan, seolah-olah nanti
kekhawatirannya terlalu Taliban lah, tinggi. Afgan lah, apalah kayak udah pernah ke Taliban aja. Iya kan? Ya. Sebagai itu tadi udah bel bunyi, kring kring kring, berarti kan udah mau selesai. Itu bunyi lagi tuh. Jadi nggak usah ada dikhawatir juga Pak Anies. Pak Anies ini sosok Jadi, orang yang punya toleransi tinggi. ini nanti kita elaborasi lagi lebih dalam. Sebenarnya kan radikal itu kan artinya mendasar, sampai ke hal yang paling mendasar gitu. Nah sekarang gue bingung kok kata radikal itu dipakai untuk kelompok, iya kelompok Islam, Iya. gitu loh. Padahal radikal itu ada di banyak agama, di banyak organisasi pun ada yang radikal itu. Tapi radikal selalu bermakna negatif. Padahal radikal pun bisa bermakna positif. Artinya dia melakukan perubahan. Kalau kita lihat di kamus ya, radikal itu kan berarti satu perubahan yang mendasar dan cepat, gitu. Misalnya sesuatu yang buruk kita rubah jadi lebih baik dengan cepat dan mendasar perubahannya, radikalnya berarti bagus, gitu loh, ya kan? Jadi kalau saya tidak setuju kalau disebut Islam radikal, lebih baik sebut saja sekalian Islam yang menyimpang dari ajaran Islam. Misalnya ada kelompok Islam yang melakukan pemaksaan atau kekerasan, ya kita bilang aja dia menyimpang, gitu, bukan radikal menurut saya ya. Stempel radikal, Ya nggak usah pakai stempel radikal juga, gitu, nggak tepat kalau menurut saya, gitu loh. Oh dia Islamnya menyimpang, Islam tidak mengajarkan kekerasan tanpa dasar, gitu loh, ya kan, atau paksaan dalam beragama atau misalnya memaksa orang untuk ikut keyakinan agamanya, gitu, tidak ada dalam ajaran Islam. Dan memang itu tidak ada. Jadi dia menyimpang, bukan radikal, gitu. Tapi kalau ada misalnya seorang presiden seperti di Tiongkok misalnya, koruptor itu hukum mati, itu kan radikal. Tapi kan radikalnya bagus, gitu. Karena sebelumnya di Tiongkok tidak ada hukum koruptor itu dihukum mati, nggak ada. Akhirnya pemerintahnya langsung bikin aturan seperti itu, siapa pejabat korupsi hukum mati, itu kan radikal juga. Tapi kan efeknya bagus. Nah, kita berdoa saja siapapun presidennya, ya dalam hal ini mungkin Pak Anies juga ratingnya lagi tinggi, ya kan. Kita juga siapapun presidennya tetap kita dukung. Indonesia juga dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Ada perang Rusia Ukraina, ada misalnya inflasi yang tinggi di Eropa, di Amerika, gitu loh. Ada keterbatasan sumber daya, ada sumber daya alam, ada keterbatasan kayak pandemi ini, ekonomi melambat, gitu kan. Nah kita Indonesia ini harus bersatu untuk sama-sama menghadapi tantangan global kan, gitu. Ketimbang kita mengedepankan isu-isu perpecahan kan, ribut-ribut nggak jelas, ya kan, mending misalnya kita berdebat, kita tetap bersatu, kita tetap berdamai siapapun presidennya, asal kompetisi ini dilakukan dengan cara-cara yang fair, gitu ya. Kira-kira gitu kalau menurut gua. Oke, gitu diskusinya, karena tadi udah kayak ujian. Iya, udah 2 Sampai kali. ketemu lagi dengan diskusi-diskusi menariknya seputar politik bareng narasumber saya, Adipati Rangga Channel Adipati Rangga Channel 71. 71. Jangan lupa ya dikunjungi, subscribe sama pimpinan redaksi dari kabarjkt.id Ipung. Oke, sampai ketemu lagi. See you. See you. Bye.